Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusra Ihsanuddin dengan NIM 090111382429 video ini dibuat saya karena ingin memenuhi tugas UTS dari Bu Nurul, mata kuliah komunikasi data. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan media transmisi digital dan analog. Apa itu media transmisi? Media transmisi adalah jalur atau medium yang digunakan untuk mengirimkan data, sinyal, atau informasi dari suatu perangkat ke perangkat lain dalam sebuah jaringan komputer. Tanpa media transmisi, komunikasi antar perangkat tidak akan mungkin terjadi. Secara sederhana, media transmisi berfungsi sebagai jalan atau yang dilalui data saat berpindah dari pengirim menuju penerima. Kualitas kecepatan dan keandalan sebuah jaringan sangat dipengaruhi oleh jenis media transmisi yang digunakan. Uh, Pada UTS kali ini diberikan satu studi kasus yang dimana sebuah perusahaan teknologi ingin mengoptimalkan infrastruktur jaringannya untuk meningkatkan kecepatan dan keandalan seperti keterbatasan bandwidth, gangguan transmisi, serta kesalahan data dalam pengiriman informasi. Sebagai seorang ahli komunikasi data, Anda diminta untuk membuat video penjelasan yang membahas solusi. Di sini saya memilih solusi media transmisi, yang dimana membandingkan kelebihan dan kekurangan media transmisi digital dan analog dalam meningkatkan kecepatan jaringan. Media transmisi digital yaitu jalur fisik atau nirkabel yang digunakan untuk mentransfer data dalam bentuk sinyal biner antar perangkat. Media ini terbagi menjadi terpandu yaitu menggunakan kabel, contohnya twisted pair, koaksial, fiber optik, dan tak terpadu yaitu nirkabel, contohnya radio, gelombang mikro, satelit yang memungkinkan komunikasi data cepat, efisien, dan andal. Apa sih kelebihan media transmisi digital? Kelebihannya itu ketahanannya terhadap noise dan interferensi, karena sinyal digital hanya mengenal angka nilai 0 dan 1, sehingga selama gangguan tidak cukup besar untuk mengubah nilainya, data tetap utuh dan akurat. Saat sinyal digital melemah pun, repeater dapat meregenerasinya menjadi sinyal baru yang identik dengan yang aslinya tanpa membawa noise ikut diperkuat. Kecepatan antar kecepatan dan kapasitas transmisi digital juga jauh lebih tinggi, memungkinkan streaming video 4K, video call, dan transfer file besar dapat berjalan secara bersamaan. Keamanan data digital lebih terjamin karena dapat dienkripsi menggunakan algoritma kriptografi sehingga data tidak bisa dibaca meski berhasil disadap. Ditambah lagi, data digital dapat dikompresi menggunakan format seperti MP3, JPEG, atau H264 untuk menghemat bandwidth dan penyimpanan. Sementara itu, kekurangan media transmisi digital yaitu untuk mempresentasikan sinyal yang kompleks secara digital diperlukan bandwidth yang lebih besar dibandingkan analog. Pada kondisi tertentu, perangkat digital seperti encoder, decoder, dan prosesor juga lebih kompleks sehingga biayanya lebih tinggi dibanding perangkat analog sederhana. Proses encoding dan decoding data menambah sedikit keterlambatan yang bisa berpengaruh pada aplikasi real time. Satu kelemahan dari sinyal digital adalah efek clip, yaitu ketika kualitas sinyal buruk, koneksi tidak menurun secara bertahap seperti analog yang makin berdesis, melainkan langsung putus total lepas gitu. Sinyal melewati batas minimum yang dapat ditoleransi. Lanjut, ada media transmisi analog. Media ini yaitu metode pengiriman informasi menggunakan sinyal kontinu, gelombang elektromagnetik atau listrik yang bervariasi dalam amplitudo, frekuensi, atau fase untuk merepresentasikan data seperti suara, video, atau suhu. Media transmisi analog memiliki karakteristik untuk menggunakan sinyal kontinu terus-menerus, rentan terhadap gangguan, dan mengalami penurunan kualitas sinyal seiring jarak. Transmisi analog seringkali memerlukan konversi seperti modem untuk mentransmisikannya dari sinyal analog ke menjadi sinyal digital. Kelebihan
media transmisi analog, yaitu membuatnya yaitu bersifat sederhana dan murah, sehingga perangkatnya mudah didapat dan cocok untuk kebutuhan dasar seperti radio atau telepon konvensional yang menggunakan pulsa. Selain itu, sinyal analog merepresentasikan data secara alami dan kontinu, seperti suara manusia yang memang berbentuk gelombang, sehingga tidak membutuhkan proses konversi tambahan. Karena sifatnya yang kontinu pula, sinyal analog secara teori mampu merepresentasikan nilai yang sangat halus dan detail tanpa batas diskrit. Adapun kekurangan dari media transmisi analog yaitu rentannya media ini terhadap gangguan noise dan interferensi, di mana setiap gangguan listrik atau jarak yang jauh dapat langsung merusak kualitas sinyalnya. Berbeda dengan digital, sinyal analog yang sudah terdistorsi sangat sulit dikembalikan ke bentuk aslinya karena penguat sinyal ikut memperkuat noise bersama sinyal aslinya. Keamanan sinyal analog pun tergolong rendah karena tidak terenkripsi secara alami, sehingga mudah disadap atau oleh siapapun yang memiliki perangkat penerima. Sesuai kapasitas bandwidth analog juga lebih terbatas, membuatnya tidak ideal untuk mengirim data dalam jumlah besar. Oleh karena itu, sinyal saat radio bila berada cukup jauh dari jangkauan sinyalnya, maka akan hilang secara bertahap seperti suara kresek-kresek seperti itu. Nah, kemudian identifikasi kasus yang diberikan sebelumnya itu yaitu sebuah perusahaan teknologi yang menghadapi tiga masalah. Perusahaan teknologi sebelumnya itu memiliki tiga masalah utama, yaitu keterbatasan bandwidth yang menyebabkan lambatnya pengiriman data, gangguan transmisi yang menyebabkan sinyal tidak stabil, serta kesalahan data saat informasi dikirimkan antar perangkat. Ketiga masalah ini saling berkaitan dan bersumber dari pilihan media transmisi yang digunakan perusahaan tersebut. Nah, untuk menganalisis masalah tersebut, setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa perusahaan masih menggunakan infrastruktur berbasis analog yang pada sebagian besar jalur komunikasi datanya. Ya, inilah menjadi akar dari ketiga masalah tersebut yang telah disebutkan saya sebelumnya. Yang dimana masalah pertama yaitu keterbatasan bandwidth. Keterbatasan ini terjadi karena sinyal analog memiliki kapasitas bandwidth yang terbatas. Semakin banyak perangkat yang terhubung dan semakin besar data yang dikirim, semakin tersumbat jalur komunikasinya. Jaringan analog tidak dirancang untuk menangani volume data yang besar seperti yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Masalah yang kedua yaitu gangguan transmisi. Munculnya gangguan ini karena sinyal analog sangat rentan terhadap noise dan interferensi elektromagnetik dari perangkat-perangkat elektronik di sekitar lingkungan kantor. Setiap gangguan sekecil apapun langsung merusak kualitas sinyal dan tidak bisa dipisahkan dari sinyal aslinya. Masalah ketiga yaitu kesalahan data. Terjadi kesalahan data ini dapat terjadi karena dua masalah sebelumnya, yaitu karena sinyal analog terdistorsi oleh noise dan bandwidth yang sempit, data yang tiba di penerima seringkali tidak sesuai dengan data yang dikirim, sehingga terjadi kesalahan informasi. Nah, adapun solusi yang dapat diberikan yaitu solusinya adalah migrasi dari infrastruktur data analog ke digital dengan pemilihan media transmisi digital yang tepat sesuai kebutuhan masing-masing area di perusahaan. Solusi pertama yaitu mengatasi keterbatasan bandwidth dengan mengimplementasikan kabel fiber optik sebagai backbone jaringan utama. Fiber optik menggunakan sinyal digital berbasis cahaya yang mampu mentransmisikan data hingga terabit per detik, jauh melampaui kapasitas kabel tembaga analog. Dengan fiber optik, semua divisi perusahaan dapat mengakses dan mengirim data besar secara bersamaan tanpa mengalami penyempitan bandwidth.
Untuk koneksi antar lantai atau antar ruangan dapat digunakan kabel UTP Cat 6e yang mendukung kecepatan hingga 10 GB per second. Lebih dari cukup untuk kebutuhan operasional sehari-hari. Untuk solusi dari masalah kedua yaitu mengatasi gangguan transmisi. Sinyal digital secara fundamental jauh lebih tahan terhadap gangguan dibanding analog. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hal ini terjadi karena sinyal digital hanya mengenal dua nilai, yaitu 0 dan 1. Sehingga selama interferensi tidak cukup kuat untuk mengubah satu nilai ke nilai lainnya, data tetap utuh tanpa distorsi. Untuk area yang memiliki banyak perangkat elektronik berdaya tinggi, disarankan menggunakan kabel STP, yaitu Shield Twisted Pair, yang memiliki lapisan pelindung tambahan untuk memblokir interferensi elektromagnetik. Selain itu, pemasangan repeater digital di titik-titik strategis memungkinkan sinyal yang melemah untuk diregenerasikan menjadi sinyal baru yang identik dengan yang aslinya seperti yang sebelumnya, bukan sekadar diperkuat bersama noise-nya seperti pada sistem analog. Solusi masalah ketiga yaitu mengatasi kesalahan data. Kesalahan data dapat diatasi secara sistematik melalui beberapa keunggulan bawaan sinyal digital. Pertama, transmisi digital dilengkapi dengan mekanisme deteksi dan koreksi kesalahan seperti CRC, Cyclic Redundancy Check, dan Checksum, yang secara otomatis mendeteksi apabila ada bit data yang berubah selama pengiriman. Kedua, karena sinyal digital dapat diregenerasi secara sempurna, data yang sampai di tujuan akan selalu identik dengan data yang dikirim. Ketiga, enkripsi digital memastikan bahwa bahkan jika ada pihak yang mencoba menyusup ke jalur komunikasi, data tidak dapat dimanipulasi tanpa terdeteksi. Nah, hasil yang diharapkan setelah melakukan solusi tersebut yaitu setelah migrasi dari analog tadi ke digital, secara menyeluruh perusahaan dapat mengharapkan beberapa peningkatan signifikan. Bandwidth jaringan akan meningkat drastis sehingga tidak ada lagi bottleneck saat banyak karyawan mengakses data secara bersamaan. Gangguan transmisi akan berkurang hingga mendekati nol karena sinyal digital tidak terpengaruh oleh noise ringan di lingkungan kantor. Kesalahan data akan dapat diminimalisir berkat mekanisme error correction yang built-in dalam protokol digital. Secara keseluruhan, komunikasi data perusahaan akan menjadi lebih cepat, lebih andal, dan lebih aman dibandingkan sebelumnya. Berikut ada kesimpulan yang saya dapatkan dari solusi dan kasus tersebut. Masalah keterbatasan bandwidth, gangguan transmisi, dan kesalahan data yang dialami perusahaan teknologi ini bukan masalah yang berdiri sendiri, melainkan rantai sebab akibat yang berakar pada penggunaan infrastruktur transmisi analog yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan modern. Dengan beralih ke media transmisi digital, khususnya fiber optik sebagai backbone dan kabel UTP atau STP berkategori tinggi untuk koneksi lokal, perusahaan dapat menyelesaikan ketiga masalah tersebut secara bersamaan. Media transmisi digital bukan sekadar peningkat teknis, melainkan investasi strategis untuk memastikan infrastruktur komunikasi data perusahaan itu siap untuk menghadapi pertumbuhan dan tantangan di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian dari saya. Alhamdulillah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.